Saya pernah naik mobil gitu kan bersama teman saya. Dari low vision ke total itu, Udah gitu kayak lagi diparkirin gitu kan. masak mie, tiba-tiba telurnya itu dipecahin di kompor gitu kan. Nah, saya dengan PD-nya, saya buka kaca sebelah kiri. Saya bilang, makasih mas, gitu. Ternyata orangnya di sebelah kanan. Kamu bisa menceritakan penderitaanmu dengan komedi loh. Karena udah terima, karena udah ikhlas sama semuanya. Dan itu semua saya disorakin satu mobil penuh kan. Oh iya gitu. Oh dulu kan denger orang bisik-bisik aja, tuh dia buta tuh, mau buta kayak mau tunanetra halus dikit gitu kan, tetap aja rasanya sakit gitu kan. Tapi sekarang sih, ya emang iya mau ngapain lagi. Udah nih kita mulai ya. Ya. Oke. Selamat sore Mas Oki. Oke, selamat sore Mas Edward ya. Iya, salam kenal ya. Salam kenal Mas. Hai Yani. Hai Mbak. Tebak, Mas, apa warna kesukaanku? ini pertanyaan jebakan ya. Gak tahu. Tentu pertanyaan berikutnya yang masuk akal adalah Mas Oki tahu definisi warna seperti. Aku benar-benar nggak bisa bayangin sih Mas Oki. Kalau mau ngomong jujur ya, kayak kata warna cara Mas Oki mendefinisikan itu bagaimana gitu. Saya nggak bisa membayangkan karena yang Mas Oki lihat ya hitam kan. Masih ada cahaya-cahaya, cuma untuk warna nggak sama sekali, nggak bisa gitu. Tapi maksudnya Mas Oki paham konsep warna itu pun buat saya luar biasa, kayak bahasa dasar dari sebuah penglihatan kan bentuk, dan bentuk masih bisa disentuh Ya, tentunya gitu kan. Tapi warna itu saya nggak bisa bayangin Mas Oki. Ya udah Mas Oki, dari filosofi warna suka warnanya apa? Aku suka warna merah. Warna merah. Berani berarti. Karena berani. Itu aja mungkin. Apa yang paling kamu banggakan dalam hidupmu? Punya usaha warung ayam geprek. Wow, kamu pinter masak ya? Suka makan, suka masak, jadinya udah ngapain ya gitu kan, akhirnya buka usaha deh. Terus kalau masak jualan ayam geprek sendiri gitu? Enggak, sekarang sih udah punya tim. Kalau dulu kan berdua sama mama. Kalau sekarang udah punya tim karena udah lumayan rame, kan nggak mungkin ngerjain semuanya sendiri. Nanti ya, kita tukeran nama ayam ya. Iya. Nanti kita tukeran makanan. Aku juga jualan makanan soalnya. Widih, yang begini nih nyambung nih kalau ngomong. Iya, makanya kita kayaknya lebih baik ngomongin UMKM deh. Kayaknya harus minta nomor telepon habis ini ya. Iya, ntar aku kirimin burger aku ya. Saya kan fotografer gitu Mas Oki, jadi hidup saya dari melihat gitu. Makanya saya selalu mungkin berdoa gitu ya, Tuhan jangan. Saya sebenarnya nggak bisa membayangkan sih Mas Oki, kalau saya boleh jujur gitu ya. Jadi benar-benar kagum, atau mungkin nanti dalam waktu yang lebih panjang kita bisa lebih ngobrol gitu ya, bagaimana. Saya cukup ganteng loh Mas Oki, walaupun nggak bisa dilihat. Wih, mantap. Kalau dulu kan mikirnya namanya nggak bisa ngelihat, pasti akan terus bergantung sama orang tua, nyusahin orang tua. Itu sebenarnya yang bikin paling sedih itu sebenarnya sih itu, karena kondisi orang tua juga kan nggak baik-baik amat gitu ya, bukan orang kaya juga gitu. Jadi pas bisa hasilin uang sendiri tuh kayaknya seneng ya gitu kan, walaupun kalau dibilang bisa ngasih banyak ya belum misalnya gitu kan, tapi udah bisa mandiri. Terus sekarang juga karena punya usaha dan usahanya juga udah lumayan, bisa sedikit bantu gitu, itu jadi apa ya, bukan anak yang memaluin lagi gitu loh. Kalau dengar cerita kamu, aku yang baru kenal kamu aja bangga kok sama kamu. Cie, aku jadi senang kalau di kangen lagi. Itu. Saya nih level 2 legacy ya. Jika kamu diberikan kesempatan selama sehari merasakan kehilangan indera yang saat ini kamu miliki, apakah kamu akan ambil kesempatan itu? Sehari, habis itu balik lagi kan? Harusnya ya. Kalau dia pasti balik sih. Pasti balik. Kalau dia pasti balik, saya mau merasakan jadi tunanetra supaya saya bisa lebih menjaga dan menghargai dan lebih berempati juga terhadap teman-teman. Saya berdoa ya. Saya nggak tahu soalnya rasanya kalau saya kehilangan penglihatan saya.
Itu sih jadi kayak apa? Pepatah lama ya, you never know what you have until it's gone gitu kan. Apakah kamu memiliki disabilitas? Aku sih enggak ya, tapi terus terang tingginya aku itu sangat pendek. Gimana sih tingginya aku sangat pendek? Sangat pendek. Iya betul, jadi aku tuh tingginya cuma 148. Dulu sih aku selalu merasa kayak, ih gue pendek banget sih waktu terutama masih kayak remaja gitu kan, dimana jadi tim basket tapi gagal, mau ikut marching band tapi ditolak gitu kan. Tapi ternyata karena aku pendek, orang jadi inget sama aku karena jarang orang yang sependek aku beneran. Jadi terima kasih Tuhan aku diciptakan pendek. Itu aja sih. Kenangan apa yang masih kamu ingat dari masa kecilmu? Jadi saya tuh emang dulu hobinya juga naik sepeda gitu kan. Nah itu naik sepeda, muter-muter, nah itu saya biasanya tangan satunya saya megang ayam. Mas Oki dari kecil katanya sudah netra, gimana naik sepedanya? Karena ada beda aja gitu, bisa mengenali jalan gitu sih. Oh ini jalannya bisa nembus ke sana. Jadi Mas Oki beneran naik sepeda dan berkeliling tanpa melihat? Iya. Oh ya? Tuh. Jadi sendirian apa bergelombol dan mengikuti suara atau gimana? Sendiri. Kalau misalnya kita ngelewatin sebuah rumah lah gitu. Nah itu saya bisa tahu kalau itu ada benda gitu yang segede itu gitu, gendanya gede. Tapi dari suara? Iya dari pantulan suara sama hawanya agak beda aja gitu. Kalau kita melewati sesuatu benda atau apa gitu, itu kayak agak terhalang aja gitu. Maksudnya kalau lagi jalan kan kadang-kadang kalau sampingnya tembok tuh ada suara, terus kalau dia gang hilang gitu suaranya. Kira-kira gitu ya? Iya, kayak ada yang menghalangi. Nah kayak gitu. Kalau ada gang berarti kalau nggak ada yang menghalangi, oke kayaknya itu belokan tuh gitu kan. Lebih kayak gitu. Jadi ya saya luar biasa. Jalan-jalan aja gitu naik sepeda. Yang paling epic ya ceritanya nih, ada satu tukang bubur langganan para penyiar di Jakarta di depan Sarinah, namanya Bubur Udin. Dia tukang bubur gerobakan gitu. Terus tiba-tiba katanya si Pak Udin itu jatuh dari pohon rambutan. Terus ternyata dia tuh punya diabetes. Pada akhirnya tangannya harus diamputasi. Tahu nggak sih tukang bubur Udin itu dari kejadian dia tangannya diamputasi sampai sekarang, tahu dia adalah atlet panahan nasional sekarang. Keren banget ya Pak Udin. Jadi yang orang bilang mengenai indera-indera lain menjadi lebih tajam itu betul terjadi, betul ya Mas ya berarti ya. Memang kalau misalnya salah satu indera kita ada yang tidak berfungsi gitu ya, itu pasti akan memicu indera-indera lainnya untuk lebih maksimal untuk membantu kehidupan kita.